Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan radio streaming BMS Peduli. Jumpa kembali pada pagi hari ini hampir setengah siang ya. Tepat jam 9.50 lebih sekian detik ya. Bersama kami di program radio streaming suara dakwah dari kemanusiaan BMS Peduli. Pada kesempatan kali ini di edisi 19 September 2020 kita kedatangan tamu dari Desa Duren, sahabat Karang Taruna Desa Duren beserta rombongannya ya, ada berempat di studio. Kebetulan yang live ini ada 2 orang. Ini dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan inovasi atau marketing menghadapi di era digital ini di usaha pemberdayaan ekonomi pemuda di desa tersebut. Ini inovasi usaha keripik di era digital. Temanya dialog pada kesempatan kali ini ya. Sebelum kita melanjutkan ya, akan sapa dulu tamu yang istimewa ini ya. Pak ya. Assalamualaikum Mbak Sodik ya. Ya. Silakan sapa dulu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum sahabat peduli. Ya. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan BMS Peduli ya. Beliau ini salah satu pembina ya. Pembina di Karang Taruna Desa Duren Kecamatan Kelaka ya. Kemudian akan saya sapa juga sahabat Darmaji ya. Oke sahabat dia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi sahabat peduli. Ya. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan BMS Peduli, ada kesempatan kali ini selama 45 menit ke depan kita akan bincang-bincang hangat terkait dengan inovasi usaha kritik di era digital ya. Oke, santai sambil memasuki akhir pekan ya Pak Sodik dan sahabat Darmaji. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi terutama pada sahabat Karang Taruna khususnya di Kabupaten Lumajang. Umumnya pada sahabat Karang Taruna di seluruh Indonesia. Ya. Sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan. Ini di sesi pertama kan selama 5 sampai 10 menit akan saya berikan kesempatan pada sahabat Darmaji untuk menjelaskan profil usaha ya. Profil usaha dalam hal ini usaha keripik ya. Usaha keripik sudah ada 3 varian keripik dari keripik nangka, kemudian manicu ya. Kemudian dan keripik pisang ya. Pisang. Silakan Mas sahabat Darmaji ini biar kawan-kawan di luar sana mengetahui teknik-teknik buatan dan profilnya, asal mualanya. Kemudian saya silakan Mas Darmaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan. Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini bisa diundang dalam studio suara dakwah dan kemanusiaan BMS Peduli ya. Untuk profil usaha keripik itu sebenarnya ya tercipta dari suatu misalnya suara musyawarah itu. Nah, itu. Gitu, ya. Dari
teman-teman Karang Taruna. Diskusi sambil Ya, gitu ya. diskusi sambil ngopi-ngopi tiap malam. Itu berhubung dengan banyaknya para pemuda yang ada di Desa Duren itu yang pengangguran, meskipun dia lulus SMA, SMK, itu masih untuk mencari kerja itu sulit. Ya. Apalagi pada era digital yang sekarang ini. Jadi kita berdiskusi gimana caranya supaya untuk pemuda-pemuda yang ada di Desa Duren itu tidak kesulitan mencari kerja dan bisa menanggulangi pengangguran. Nah, jadi terciptalah suatu ide, yaitu Bapak Pembina Bapak Sodik yang beri saran gimana kalau kita buat usaha keripik buah. Nah, ini yang ada di depan ini cuma dua varian. Ya, pertama nangka dan manicu. Oh ini. Ya, ini nangka ya. Nih sahabat peduli ini nangka. Nangka. Jadi Ya. oleh sahabat Karang Taruna Ya. Desa Duren sudah bentuk, sudah sangat keren. Ini namanya nangkanya. Nangka kelakah. Nangka kelaka. Ya. Jamin gurih ya. Ya, penjamin. Ya, dilanjut sahabat. Untuk bahannya ya simpel aja lah. Cuma minyak goreng dan buah langsung ya, olah. Sebenarnya bukan cuma dua varian ini, Mas. Di banyak segala macam itu kan sudah ada ciri khas Malang ya. Kita kira-kira ya kali ini yang banyak di Lumajang itu insya Allah bisa kita buat keripik. Ya. Bahkan bijinya nangka ini yang tidak sempat goreng kehabisan, ini bisa buat keripik juga, Mas. Betonnya, Ya, beton. Ya itu. Nah, ya. Ya kalau bahasa Maduranya pancilan. Nah, itu. Ini kebetulan ini dari suku Madura. Ya. Pancilan. Nah, gila. Oke, stop dulu Mas sahabat Darmaji. Sahabat peduli suara dakwah dari kemanusiaan BMS peduli. Ini sahabat-sahabat Karang Taruna di Desa Duren. Jadi yang awalnya hanya dijual ke pasar ya bentuk barangnya mentah atau setengah mentah atau bahkan udah posisi matang dijual. Ini sudah menjadi produk yang siap dipasarkan ya, dipasarkan begitu. Setelah dulu Mas dan sahabat Darmaji, kita akan sapa juga Bapak Sodik selaku pembina ini. Ini bagaimana strategi ini marketing dan produksinya, bisa dijelaskan pada sahabat peduli di luar sana. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada sahabat peduli. Untuk pemasarannya sebenarnya itu begitu orang datang, orang tahu itu udah ke Duren sendiri. Tertarik ya? Iya, tertarik. Tapi yang terutama yang pertama produksi awal misalnya dalam apa ya, percobaan seperti maneco itu saya kasih memang tester, semacam tester untuk instansi-instansi di kecamatan, kadang Bu Bidan itu. Termasuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati semuanya sudah dikirim ya, kan dinas kesehatan juga dinas. Ini insya Allah mudah-mudahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bunda Indah menyaksikan siaran ini sehingga produksi ya tanaman-tanaman yang keren ini bisa ditindaklanjuti ya. Ya bisa dilanjut Mas. Kalau untuk itu biasanya kalau pameran itu dari kecamatan, kadang-kadang pernah dari Disperindak itu minta produk kami. Kalau yang dari Disperindak kemarin kan dibawa ke Jawa Tengah katanya. Kalau pameran sendiri itu sering ikut bazar, semacam bazar. Zaman dasar. Ya, sebenarnya kalau
tenarnya itu sudah cuma terkendala ya. Bukan apa, untuk menanggung pesanan itu yang belum berani. Artinya begini ya, kira-kira sih apa yang menjadi kendala sementara sehingga kalau sudah viral, katakan bahasa sudah produk ini sudah viral, tinggal kendalanya mungkin ya dari dinas terkait di sana bisa membantu ya. Tapi sementara ini bisa produksi berapa kuintal begitu Pak Suti? Enggak kintal. Satu hari itu kan kapasitas vakumnya cuma 1,5 basah. 1,5 basah. Masaknya itu maksimal itu 6 on. 6 orang berarti sangat kecil ya. Sekali masak kecil. Ya. Jadi kalau satu hari biasanya saya itu itu maksimal itu 5 kali, maksimal itu 5 kali produksi. Ya, 5 kali produksi. Jadi 2,5 kg cuma. Itu kalau menerima pesanan nggak mungkin cukup, sedangkan memenuhi kebutuhan lokal aja sudah kebingungan. Jadi memang permasalahannya di bagian produksi kapasitas terlalu kecil. Melalui diskusi di studio ini mudah-mudahan ini membuahkan solusi. Saya juga mengetuk pada sahabat peduli, terutama dinas-dinas terkait, Bapak Bupati atau Wakil Bupati Lumajang bisa mungkin ini bisa menjadi salah satu produk unggulan ya. Kalau Malang punya keripik apel di Lumajang, insyaallah Manicu kan nggak ada di daerah lain. Manicu ya mungkin. Ini mungkin melalui Bapak Sotik dan sahabat Darmaji selaku Ketua Karangtaruna Desa Duren, ini bisa menjadi sebuah terobosan ya. Pertama bisa menekan angka pengangguran di desa tersebut, kemudian juga menjadi sesuatu yang lebih dan menjadi produk unggulan begitu Pak Darmaji ya. Kemudian saya akan bertanya terkait dengan pernah ada pendampingan dari dinas terkait? Kalau pendampingan itu dari DPMD ya DPM. Itu kan rencananya dari saya sendiri kan sebagai pengurus BUMDes. Nah, rencananya nanti yang mengelola BUMDes itu anak-anak Karangtaruna. Jadi satu desa disatukan dengan BUMDes. Saya rasa lebih efektif. Ya. Kalau pendampingan sementara ini cuma dari itu DPM. Dari DPM. Ya. Pernahkah di bagian produksi dan nanti ikut pelatihan yang disediakan oleh pemerintah? Gitu? Oh sudah. Itu pelatihan. Di mana itu bisa dijelaskan? Di kemarin itu di mana Pak Sudar? Kemarin ya yang pernah saya ikuti itu pelatihan dari DPM di SMK 2 Jalan Toga itu ya. Itu pelatihan pembuatan kemasan. Kemasan. Ya. Packaging kan gitu. Ya. Itu terus insya Allah untuk Selasa lusa ini itu pelatihan juga dari DPM. Itu pelatihan pemakaian spinner. Nah, itu insya Allah 3 hari di Istana Kuliner. Di Jalan Patok. Ya itu. Ya, sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan BMS peduli ya. Ini inovasi usaha keripik di era digital ini tentunya biar menjadi sebuah inspirasi dan juga di getuk tular gitu. Jadi ini bisa saya akan bertanya pada Pak Sutik selaku inisiator pertama. Modal awal itu berapa? Nah ini coba ceritakan ya, biar jadi inspirasi. Kita modal awal itu sebenarnya nggak banyak, hanya untuk alat itu yang berat memang. Vakumnya aja yang 1,5 kg itu kemarin itu dulu ya 2 tahun yang lalu itu 225 juta apa ya 15 juta 225.000 belum kompornya itu pokoknya 20 juta ya.
Sementara tadi sempat diperlihatkan terkait dengan inovasi gas itu ya. Ya, gas. Itu ya apa ceritanya? Kok sangat menarik itu. Ya. Gas itu kebetulan secara tidak langsung sih saya ikut temen buat itu per untuk dibuat pisau. Per. Nah, kebetulan saya melihat itu di Pande itu kan make udara apinya untuk menjadikan api lebih panas. Dari situlah muncul ide ya. Apabila dibuat tabung dan apinya itu kan satu arah ke lubang yang atas. Awal mulanya itu saya pakai kaleng bekas. Ya, dari Kongguan itu. Cuma sekali pakai. Cuma itu nggak tahan lama, masalahnya kan platnya tipis. Ya, tipis. Jadi yang kebetulan dari tanggal 18 bulan 8 sampai kemarin September itu ada KKN dari Police ya, Politeknik. Dan kebetulan mereka itu antusias untuk melaksanakan itu yang belum sempurna itu. Jadi sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan BMS Bali. Jadi cara-cara baru terkait dengan produksinya, kemudian bisa meminimalisir sekian kali lipat. Jadi munculnya ide pembuatan gas dari tabung itu tentunya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang hampir di semua lini perdagangan itu tersendat. Ini ada solusi baru ya. Jadi bahan bakarnya ya misalkan sudah terbentuk tabung ya. Itu dari kayu bakar ya. Dari kayu semua potong 20 sentian lah, dipotong-potong bisa. Ya, soalnya kalau panjang-panjang kan enggak masuk ya. Kalau bahan bakar itu banyak sebenarnya, dari plastik, jangkelnya jagung. Kan kalau kemarinnya nggak kepake kadang dibuang. Ya itu. Eman kan. Yang bagus sebenarnya dari plastik. Untuk awar ya. Bukan untuk apanya itu, untuk bahan bakarnya memang. Itu asalnya tidak bahaya kalau dari plastik. Kalau kompor ini nggak berasap. Nggak berasap. Cuma kalau plastik yang mau masukkan ulang itu loh. Kalau yang pertama kan dimasukkan dari atas. Masukkan ulang itu yang susah. Harus angkat seperti sablukan kalau udah ada itu harus diangkat dulu. Ya, jadi ini di perjalanan pembuatan keripik ini kan memang untuk menekan pembiayaan, karena pada prinsipnya kalau berbisnis itu modal sekecil-kecilnya untuk sebesar-besar, tapi dengan prinsip tidak merugikan pada konsumen kan begitu. Jadi sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan ini sudah sampai diproduksi, karena pada tatanan penjualannya produk pertama kalau kita ingin berjualan harus ada produk. Kemudian tentunya sebelum ada produk, setelah produk jadi pasti ada nama. Di bagian nama, coba saya tanya dulu ke Mas atau sahabat Darmadi. Ini kira-kira keripiknya ada namanya ya, Mas? Untuk nama produk keripik lah. Ya, keripik. Untuk produk keripik itu sebenarnya yang kasih nama itu Bapak Pembina, cuma saya lah cuma melanjutkan saja. Ya penasaran kenapa kok dikasih nama candu ya. Itu apa kepanjangannya? Terus Bapak Sotik itu bilang itu namanya camilan duren. Itu camilan duren, wah masuk juga. Candu, kalau candu kan misalkan kayak pecandu kan artinya sudah gimana ya? Ini dari nggak makan sehari keripik kebagian itu. Jadi bukan hanya termasuk minuman yang bisa efekan ya, makan keripik candu ya. Jadi candu, camilan
Duren. Ya. Duren. Ini sangat menarik. Ini mungkin ada dari Bapak Sodik. Ada inspirasi dari mana sebetulnya mau ada kan Mungkin ya Mas. Saya ini kan gimana ya? Pengennya itu desa saya itu dikenal orang luar. Kalau bisa internasional. Amin amin. Jadi duren itu harus lekat ke situ. Duren. Ya. Artinya ciri khas daerah. Ya, ya. Ini juga untuk kecamatan kan sudah melekat. Keripik, nangka, kelakah. Nah, itu untuk kelakanya kan sudah ada. Ya. Jadi duren ikut ya. Semuanya saya kasih kelaka, Ya. kayak labu, karena Labu, ada kelaka. kelaka. Kecuali tapai. Tapai. Tape. Nah, Ya, tapai sama mangga. Mangga. Mangga kan Probolinggo. Probolinggo. Itu nggak saya kasih nama, cuma keripik mangga. Gitu. Jadi memang betul-betul Ya. khas daerah. Asli. Ya. Ini sudah ada PRN termasuk izin ya. Izin. Ya, sudah. Dari ini RT-nya, insya Allah ini sudah layak dijual di pasaran. Ya. Artinya kita selaku pelaku usaha, Iya, iya. jadi harus tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Ya. pemerintah atau dinas terkait. Itu. Coba ini sudah tadi sisi produksinya kita sudah singgung, kemudian sisi nama atau brand, brand kan sekarang Ya, ini di ya. era digital ini ketika menang brand itu insya Allah Ya. laku keras. Kemudian di era 4, ya, atau di revolusi 4.0 atau era digital yang sangat dahsyat Ya, begini, ya. ternyata harus punya akun ya. Coba saya termasuk sahabat Sodik punya akun khusus ya untuk di penjualan. Untuk penjualan itu sudah ada akun baik dari Facebook maupun IG, Instagram itu sudah ada. Itu akunnya itu Sekarwangi Duren. Sekarwangi Ya, Duren. ya itu. Sekarwangi Duren, akun Facebook Sekarwangi Duren. Juga Instagramnya Sekarwangi Duren itu. Ya sahabat peduli, kalau ingin melihat atau mengunjungi sebuah produk khasnya sahabat-sahabat Karang Taruna Duren, silakan kunjungi Facebook. Sekarwangi Duren. Ya, Sekarwangi. aja di sana ya. Ya. Kemudian selain Facebook ya, Twitter ada ya. Insya Allah kalau Twitter itu Masih belum ya? Masih belum buat ya. Cuma Instagram ya. Ada planning khusus mungkin mau buat website khusus. Wah, itu rencananya kedepannya memang punya keinginan. Cuma produksinya itu masih belum maksimal. Jadi belum berani buat akun-akun yang agak anu lah itu. Takutnya apa? Ya banyak maksudnya itu. Takut Untuk alat produksi itunya masih kecil. Jadi untuk satu hari itu cuma 2 kilo. Setengah. Terus kalau pesanan datang banyak kan bisa bisa itu kewalahan, bingung sendiri kan. Nah itu jadi nunggu hasil maksimal mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan insya Allah lah sudah Tapi bisa itu. Sementara ya ini saya lanjut ke Pak Sud. Sementara per hari itu bisa laku berapa sebenarnya? Ini dalam kondisi Ya, ya. new normal begini berapa lakunya? Sebenarnya kalau laku itu ya nggak tentu ya. Kadang-kadang saya nyetok. Itu nyetok sampai 5 hari. Sekali orang datang habis. Habis itu. Ya. Pola penjualan yang selain online apakah ada termasuk kayak di ada itu apa ya lico ataupun ada yang salah yang teman-teman kan sudah ada begitu. Belum, Ya. belum ada sales belum. Nah, kalau saya itu biasanya kan banyak temen yang datang, banyak apa yang datang wis. Ya jaringan Ya. sahabat Nah, kan gitu ya. Nah itu kalau udah ngelihat ini, itu kan satu beli, yang lain kan mungkin dikasih tahu atau apa. Nah, Itu nyetok pun habis wis. Jadi nggak bisa apa ya kalau ada orang datang lagi wis nunggu lagi. itu. Ini mulai siaran langsung di studio radio streaming BSD. Saya akan itu juga akan sapa ini Pak Ketua Karang Taruna Mas Indarto ya. Ini para pejuang ya, pejuang perdayaan ya. Ini mungkin ini karena kesulitan alat, saya kurang memadai. Ya. Mungkin sahabat Ketua Mas Indarto ini akan suatu saat akan berkunjung, mungkin bisa wasin disambungkan dengan
KT di Jawa Timur, Rantau Jawa Timur, Iya. kan pusat. Sehingga ini menjadi sebuah terobosan. Ya. Jadi sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan BMS peduli bahwa sahabat-sahabat ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga ini harus menjadi sebuah inspirasi bagi Karang Taruna khususnya di Kabupaten Lumajang, bahwa dalam keadaan atau keadaan apapun potensi-potensi daerah itu pasti ada. Iya, Jadi iya. salah satunya di Desa Duren, di sana itu memang buah manicus dan Banyak. nangka itu luar biasa. Bahkan Banyak. kalau pas musim itu ya, pas musim itu hampir tidak dimakan. Iya, iya. Sehingga bisa menjadi solusi, jadi produk jadi dan makanannya luar biasa ya begitu. Jadi sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan, dalam diskusi ini tentunya beliau berdua ini punya target ke depannya. Saya akan mulai dari Pak Sodik selaku inisiator dan Bina. Kira-kira target di ini di penghujung 2020 ini sudah hampir. Di 2021 apa kira-kira target khusus di KRIPI atau pengembangannya? Bisa Ya. dijelaskan? Untuk kedepannya kami sudah membuat program Ya. namanya Kratu, Gerasi Arek Duren. Oh, masih ada Duren. Duren lagi ya? Duren lagi. Ya. Ini kan kami sudah mengumpulkan alat seperti las, genset sudah ada. Rencana kami yang pertama itu kompor tadi. Kompor, ya. Nah, yang kedua itu pembuatan vakumnya sendiri, penggorengan buahnya. Artinya Mau buat alat sendiri. ya, buat alat Ya, sendiri. ya. Daripada beli di luar kota kan biasanya ke Malang. Itu mahal, terus lama. Itu untuk membuat itu kira-kira biayanya berapa? Kalau itu butuh plat kan dari stainless semua. Stainless. Iya. Sementara ini kan alat sudah ada. Dari apa? Cuma butuh bahan alatnya itu. Bahan untuk Pembuatan. vakumnya itu, pembuatan itu. Vakumnya ya. Untuk sementara ini kami belum nanya harga plat itu. Plat yang Tapi stainless ada gambaran harga ya? Sudah. Berapa kira-kira? itu sekitar 2 juta. 2 juta. Satu lembar. Satu lembar. Saya kira kalau untuk rencana saya kan nggak pakai stainless semua. Itu kan kalau vakum itu kan ada kolam untuk airnya. Jadi kolamnya itu dalam bentuk pecor. Oh, di- Nah, ya, jadi nggak banyak makan itu platnya. Platnya untuk vakumnya tok. Jadi lebih efisien, lebih murah, lebih irit bahan. Jadi ini alat ini bisa bertahan lama berapa bulan atau berapa tahun kira-kira? Lama mas. Kalau stainless itu kan dibakar pun nggak apa-apa. Artinya dia tidak Iya. akan bocor Iya, atau iya. gitu ya. Terus pembakarannya kalau vakum itu kan suhu rendah. Itu rendah. Iya. Itu ada volumenya ya, memang lekat dengan Oh iya, suhu iya. ya. Ada. Jadi kalau vakum itu kan ada kalau panas ya terlalu panas dia turun sendiri. Secara otomatis. Iya, kalau kurang panas naik sendiri. Otomatis mas. Jadi suhunya kan tetap. Kalau kepanasan gosong juga. Oh, gosong. Kalau terlalu rendah itu lama masaknya. Oh, gitu. Yang paling lama itu sama-sama panasnya rambutan. Rambutan. Nah, rambutan itu sampai 2 sampai 3 jam. Bahkan ya rambutan gitu. Bukan, iya. Rambutan. Rambutan, Biji. buah rambutan. Oh, biji nih. Buahnya. Buahnya. Jadi ini pasti sangat membantu sekali ya. Iya. Jadi dengan adanya alat tersebut ya. Ini coba juga saya tanya terkait dengan kalau tadi sudah dijelaskan prosesnya yang begitu panjang lebar karena memang kita di pertemuan kali ini dibatasi waktu. Tentunya nanti sahabat peduli yang terinspirasi dengan usaha pemberdayaan Karang Taruna di Desa Duren ini akan bisa datang langsung lebih baik Ya. Desa Duren yang Iya, Siap. iya. salah Desa Siap Duren menerima. sangat lama Iya. Ya.
bisa melalui destinasi wisata Ranum Bedali kalau dari Mas Sudaran Yosef, kemudian Ranum Kelapa, sehingga segitiga bisa lewat sana sehingga telana itu masuk ke Desa Duren ya. Artinya sahabat peduli di luar sana yang pengen belajar langsung, karena kemarin dari kawan-kawan Murtek sudah beri open mic ya, terbuka untuk umum untuk belajar ya. Antusias, sangat antusias. Karena ini tuh berapa hari? 1 bulan. 1 bulan ya. Ada Mas dari Python pernah. Itu UMKM dari sana itu studi banding ke Duren. Sharing itu. Gratis sama berbayar? Oh gratis. Di luar sana silakan. Insya Allah juga dikasih produk-produknya gratis ya. Pokoknya dulu jangan mendadak. Yang penting telepon dulu ya. Jangan mendadak. Dia dipersiapkan secara lengkap peralatannya. Coba harapan, coba dari Mas Dar Maju dulu. Harapannya apa kira-kira untuk di penghujung tahun 2020 sampai ke 2000? Untuk kedepannya lah ya. Harapannya gimana? Ya, harapan dari usaha keripik dan juga kreasi anak Duren tadi itu ya, pertama mengurangi pengangguran pemuda itu. Yang kedua, untuk warga sana itu tidak usah jauh-jauh, misalnya yang punya buah, ya itu untuk yang punya buah nangka misalnya, jualnya ya, itu untuk jualnya kan bisa langsung ke kami gitu, tidak usah pakai dagang, itu kan harganya kan bisa terjangkau, lebih mahal mungkin itu. Kalau dagang kan ya gitu kedepannya. Kalau harapan kepada terutama ke dinas terkait atau kepada, karena jenengan selaku ketua Karangtaruna, apa harapannya kira-kira untuk ke depan biar usaha ini semakin maju dan tentunya hasilnya melimpah? Itu apa harapannya kira-kira, bisa diceritakan? Ya, untuk harapan ke depannya itu kalau kita ingin ya bisa maju gitu ya, kita harus jaga kekompakan itu Mas. Harus jaga kekompakan ya, itu wis. Oh ya, supaya para pemuda itu tidak, ya sekarang kan utamanya itu kan ekonomi ya. Ya itu ekonomi itu nomor 1. Apalagi di kayak sekarang itu mau melamar ke sana sampai 1 bulan 2 bulan tidak ada panggilan. Nah itu mending kita mungkin insya Allah dengan adanya usaha keripik dan juga kreasi-kreasi seperti tadi itu kompor, pemuda-pemuda sana itu bisa bekerja di sana lah. Itu tidak jauh-jauh, itu harapannya ya. Ya, sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan BMS Peduli. Ini kita tanpa terasa juga sekitar 30 menit berjalan, bahwa diskusi ini sangat menarik juga ya kan. Tapi sebelum masuk ke closing statement, saya akan tanya juga pada inisiatornya Karangtaruna Duren ini, harapannya ke depan apa Pak? Yang paling urgent sekiranya bisa apa ya, yang namanya usaha kan tidak ada yang ingin usahanya tidak maju. Baik dari sisi marketingnya, kemudian dari sisi produksinya biar canggih gitu. Kemudian dari sisi bagaimana ada perhatian penuh menjadi sebuah UMKM, tentunya menjadi solusi di daerah Duren tersebut. Silakan. Yang pertama, yang khusus ini untuk Desa Duren, sebenarnya kami pengen nggak tahu itu apa bantuan ke mesin yang lebih besar. Tentunya dari pemerintah ya. Iya, dari pemerintah. Iya. Secara umum kalau bisa nggak ke Duren saja bantuan itu, ke Karangtaruna lainnya, se kabupaten itu kalau bisa kan diberdayakan.
itu lebih apa ya, bermanfaat untuk mengurangi tadi itu pengangguran. Iya, gitu aja Mas. Itu aja ya. Jadi sahabat peduli suara dakwah dan kemanusiaan itu salah satu harapan daripada sahabat-sahabat Karang Taruna Desa Duren. Tentunya nantinya apabila ingin datang langsung kepada Desa Duren, Kecamatan Kelaka, sahabat peduli bisa menghubungi langsung di nomor berapa? Bisa disebutkan kepada sahabat? Bisa. Ya. Oh, Pak. Ya. Silakan nomor HP-nya bisa disebutkan. Mungkin bisa dicatat di kamu. 0853 Ya, 1581 8383. Diulang. Oh, itu nanti akan muncul di kolom komentar di akun radio streaming Suara Dakwah dan Kemanusiaan. Jadi, sahabat peduli Suara Dakwah dan Kemanusiaan, kita akan sisa 5 menit akan saya tutup diskusi ini bahwa pemberdayaan seperti ini harus tidak hanya ada di Duren, di kecamatan lain, di desa lain, harus terus ya di Kabupaten Lumajang. Tentunya bagi sahabat-sahabat Karang Taruna Lumajang, karena siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat pemuda ini yang akan meneruskan pemberdayaan. Jadi intinya, mari kita gali potensi desa itu semaksimal mungkin. Pasti ada, karena bumi kita di Indonesia ini, alam kita ini sangat kaya raya, yang sangat kaya raya, sehingga eman tenaganya dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, saya selaku podcaster atau pemandu acara akan undur diri. Saya sekali lagi atas nama pembantu acara mengucapkan terima kasih sedalam-dalam pada para sahabat peduli di luar sana. Pada dua sahabat ini silakan sapa di luar sana. Lihat sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Jadi sahabat peduli Suara Dakwah dan Kemanusiaan, saya akan menutup diskusi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahumma fi'lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.